Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di mata kuliah interaksi belajar mengajar dengan saya Elok Nadifah dari PBSI 2019 Uniwara. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya bahasa dan intelijensi peserta didik. Yang pertama adalah gaya belajar. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun dari mata pelajaran. Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Selanjutnya adalah macam-macam gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Gaya ini biasanya dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, membaca instruksi, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar yang memanfaatkan indera pendengar dengan cara mendengar dalam melakukan aktivitas belajar atau menangkap stimulus. Biasanya siswa yang bertipe auditorial ini lebih mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam bentuk suara seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Gaya yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mengutamakan indera perasa dan gerakan fisik dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dalam gaya ini, siswa dapat mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, tetapi biasanya siswa yang bertipe ini akan sedikit kesulitan mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan. Selanjutnya adalah ciri-ciri gaya belajar. Ciri-ciri gaya belajar visual antara lain senang kerapian, jika berbicara cenderung cepat, dan lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang selanjutnya adalah gaya belajar auditorial, antara lain siswa saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri, senang membaca dengan keras dan mendengarkan sesuatu, serta mudah terganggu oleh keributan di sekitarnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri gaya belajar kinestetik, antara lain siswa biasanya berbicara dengan pelan, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, dan selalu berorientasi dengan fisik dan banyak bergerak. Selain gaya bahasa, di sini kita belajar tentang intelijensi peserta didik. Menurut Sriono, intelijensi peserta didik merupakan kemampuan menerima dan memecahkan masalah yang menjadi faktor menggerakkan siswa sehingga guru dapat mengetahui apakah siswa berhasil atau gagal dalam menghadapi lingkungan belajarnya. Menurut Ruston, intelijensi peserta didik adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, membayangkan beragam respon, dan kesadaran untuk memodifikasi penyesuaian diri. Aspek-aspek dalam intelijensi peserta didik antara lain: 1. Kemampuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. 2. Kemampuan untuk mengubah arah tindakan setelah tindakan tersebut dilaksanakan. Dan terakhir, yang ketiga adalah kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritisme. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi intelijensi peserta didik. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Nilai intelijensi di antara anak dan orang tua atau dengan kakek neneknya menunjukkan adanya pengaruh faktor terhadap tingkat kemampuan mental seseorang sampai kepada tingkat tertentu. Faktor yang kedua adalah latar belakang sosial ekonomi.
Di sini pendapatan orang tua atau faktor sosial ekonomi lainnya berkorelasi positif dan cukup tinggi dengan taraf individu mulai usia 3 tahun sampai remaja. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan hidup. Lingkungan yang baik akan menghasilkan intelijensi yang baik, begitupun sebaliknya. Faktor yang keempat adalah faktor kondisi fisik. Kesehatan yang buruk dan perkembangan fisik yang lambat menyebabkan tingkat kemampuan mental yang rendah. Faktor yang terakhir adalah faktor iklim emosi, di mana individu dibesarkan mempengaruhi mental yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penggunaan kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.